Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suatu hal yang pasti bahwa surga dan neraka itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga diciptakannya sebagai tempat tinggal yang abadi bagi kaum mukminin dan neraka sebagai tempat tinggal bagi kaum musyrikin dan pelaku dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang darinya. Lantas, siapa saja 6 golongan wanita yang tidak akan mencium bau surga? Yang pertama, wanita yang menyemir rambutnya, khususnya dengan warna hitam. Kita patut waspada, menyemir rambut di zaman sekarang seakan-akan adalah hal biasa. Ingin terlihat muda, ingin terlihat lebih cantik, tidak sedikit wanita yang kemudian menyemir rambutnya. Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, wanita yang minta cerai tanpa suatu alasan. Perceraian dihalalkan dalam Islam sebagai solusi terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan dan hanya membawa kesengsaraan bagi suami istri. Namun, dalam kondisi normal, ketika wanita minta cerai tanpa alasan, maka ia diharamkan masuk surga, bahkan tidak bisa mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ketiga, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Nasab merupakan salah satu hal yang dijaga oleh agama. Seorang wanita yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya, ia dijauhkan dari surga dan mendapat ancaman tidak dapat mencium bau surga. Islam juga melarang seseorang dinisbatkan bin atau binti kepada orang tua angkatnya. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, wanita yang sombong. Sombong adalah pakaian Allah. Hanya Allah yang berhak sombong karena dialah pemilik dan penguasa segalanya. Adapun manusia yang sombong, ia tidak dapat masuk surga dan tidak dapat mencium bau surga. Bahkan meskipun kesombongannya kecil seberat biji sawi. Dari Uqbah bin Amir bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, akan halal bagi ia mencium bau surga atau melihatnya.
Lalu seorang laki-laki dari suku Quraisy yang bernama Abu Raihanah berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, saya benar-benar menyukai keelokan dan menggemarinya hingga pada gantungan cemetiku dan juga pada tali sandalku." Rasulullah SAW bersabda, "Itu tidaklah termasuk al-kibr, sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi al-kibar, yaitu orang sombong, itu adalah siapa yang bodoh terhadap kebenaran, kemudian meremehkan manusia dengan kedua matanya." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Nasiruddin Albani berpendapat hadis ini dhaif. Namun demikian ada hadis lain yang disepakati kesahihannya oleh para ulama yang menunjukkan bahwa kesombongan sekecil apapun membuat pelakunya tidak masuk surga. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, wanita yang menuntut ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, ilmu akhirat adalah aktivitas mulia yang sangat dianjurkan di dalam Islam, bahkan diperintahkan. Namun, jika ilmu agama dicari untuk tujuan duniawi, maka ancamannya sungguh mengerikan, tidak bisa mendapatkan bau surga. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad. Yang keenam, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kelompok wanita ini tidak dijumpai oleh Rasulullah SAW di zamannya. Mereka berpakaian tetapi pada hakikatnya telanjang. Para ulama menjelaskan mereka berpakaian tetapi tipis, bahkan mendekati tembus pandang. Mereka berpakaian tapi pakaiannya ketat sehingga membentuk lekuk tubuh dan menggoda kaum laki-laki. Kelompok ini juga mendapatkan ancaman tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 6 golongan wanita ini yang tidak akan mencium bau surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita semua dari golongan-golongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.